di Cina itu bisa ngasih 80 loan 20% equity sampai 90 loan 10% equity. Oh, 20 Cuman ya? dibangun di Cina. Requirement. Seperti itu. Jadi Oke. apabila ada pengelasan biasanya kita di lokasi misalnya ada pipa atau mau repair pipa atau mau modifikasi piping dan sebagainya, kita buat habitat. Jadi kayak kita kurung gitu ya. Jadi kita kurung daerah situ benar-benar tidak boleh ada yang keluar, api, percikan dan semuanya. Kalau misalkan nih Indonesia tidak membatasi harus menggunakan MOPU berbendera Indonesia, apakah mampu nih untuk mengcover semua kebutuhan di Indonesia? Selamat datang Bro Sofwan Farisi ya. Ini teman saya dari INSA. Sebelumnya saya perkenalkan dulu ya. Ini Bro Sofwan, Presiden Director dari PT Supraco Lines, CEO dari PT Radian Utama Interinsco Tbk. Dan kalau saya lihat komisaris juga nih di PT Sorik Merapi Geothermal Power. Ya. Jadi selamat datang Bro Sofwan. Selamat datang Bro Roland. Terima kasih udah diundang nih ke kapalaku.com ya hari ini ya. Bro Sofwan ini salah satu pemilik MOPU lah ya, untuk PT Supraco Lines. Mungkin teman-teman di sini agak kurang tahu tuh MOPU itu apa gitu loh. Mungkin bisa dijelasin nggak tentang MOPU nih? Ya, jadi MOPU itu pertama dari singkatannya dulu nih, Bro Roland nih. Pertama Mobile Offshore Production Unit, MOPU. Jadi dia adalah salah satu fasilitas produksi lepas pantai sebenarnya. Nah, bahan dasarnya MOPU itu sebenarnya apa kan gitu ya. Jadi bahan dasar MOPU itu bisa macam-macam. Tapi sebagian besar adalah dari jack up rig. Jadi yang dikonversi menjadi fasilitas produksi lepas pantai seperti itu. Dan penggunaannya cukup banyak sih sekarang di dunia. Kenapa? Karena banyak lapangan minyak dan gas sekarang itu umurnya tidak terlalu panjang, jadi marginal. Jadi marginal hanya 5 tahun, 7 tahun, 10 tahun. Jadi memang tidak ekonomis kalau dipasang platform di sumurnya. Oke. Kalau MOPU kebetulan ini kita ada ngambil nih dari website nih, websitenya PT Supraco Lines. Mungkin kita bisa tampilin di TV ya. Nah, ini saya ambil nih dari websitenya Bro Sofwan nih. Ini kalau nggak salah satu MOPU-nya PT Supraco Lines ya, namanya ini Maleo Producer. Iya, betul. Nah, ini MOPU atau rig atau FSO nih kalau dilihat dari tipe ini? Ini adalah MOPU, jadi Mobile Offshore Production Unit. Jadi kalau yang kita ini dasarnya dulu bahan utamanya adalah jack up rig. Jack up rig jadi dipakai untuk pengeboran pas pantai ya, pengeboran di laut. Nah biasanya kita batasi itu maksimal sampai kedalaman 150 meter jack up rignya. Tapi di Indonesia sih kurang lebih bekerja di 60-70 meter kedalaman lautnya sekarang. Nah, di situ jack up rig-nya kita konversi, atasnya kita ganti dengan fasilitas produksi. Nah, jadi memang nih bahan dasarnya adalah jack up sih seperti itu. Dan ini bagian dari Mobile Offshore Production Unit MOPU. Kenapa dibilang mobile? Sebenarnya simple begini. Kalau lapangan minyak itu dipasang structure platform yang fixed platform, itu dia pada saat sumurnya tidak beroperasi itu harus demobilisasinya itu nggak bisa, jadi harus dipotong.
Jadi harus dipotong-potong-potong lalu dibuang. Jadi itu kesulitannya adalah seperti itu. Nah, kalau mopu ini begitu selesai, dia bisa dengan mudah ditarik seperti jack uprig. Jadi tidak meninggalkan bekas di tempatnya itu, nggak ada bekasnya. Kecuali hanya kepala sumurnya pasti ada di situ ya. Cuman kalau fixed platform itu begitu selesai, dibuangnya itu cukup mahal dan menjadi apa ya? Jadi barang yang berbahaya ya kalau di pas pantai ya. Dan sedangkan ada peraturan dia harus dipotong di bawah itu sampai 2-3 meter dari seabed. Cukup mahal dan sekarang Indonesia punya masalah dengan fixed platform di lautnya tuh yang udah selesai. Oke. Kalau mopo ini berarti tadi kalau di-mocknya atau mobilisasinya ini kan berarti menggunakan kapal ya, ditarik. Iya, ditarik. Iya. Ditarik ini perlu berapa kapal sih untuk menarik? Kalau dilihat itu ada dua. Pertama ada yang cara dimobilisasinya dengan cara apa ya? Istilah kita tuh kering gitu, dry tow. Itu dia digendong istilahnya. Jadi mopunya itu ditaruh di atas kapal. Waktu ini kita contoh kapalnya adalah Black Marlin ya. Black Marlin ya, itu digendong. Itu dry tow begitu sampai di tujuan dirilis, ditaruh dan mopunya diturunkan kakinya. Tapi bisa juga dengan ditarik dengan 2 atau 3 HTS tergantung dari berat mopunya. Oke. Jadi kalau itu wet tow ya, wet tow. Oke. Kalau yang tadi nih, yang Black Marlin nih, itu consider sebagai wet tow atau dry tow? Jadi karena mopunya tidak basah kan, mopunya kan ditaruh di atas kapal Black Marlin. Oh, jadi considernya jadi barang dong ya? Iya, jadi kayak barang begitu sampai di tujuan tidak sama sekali tidak menyentuh air. Begitu sampai di tujuan, Black Marlin-nya rilis, kakinya diturunkan. Diturunkan sampai ke seabed, ya udah langsung bisa dipakai. Langsung ditie dengan sumur pasti ya. Black Marlin itu punyanya asing atau Indonesia ya? Kalau Black Marlin-nya masih asing ya. Jadi dia masuk ya? semi-submersible heavy lift vessel. Semi-submersible heavy lift, ya. Kalau di Indonesia kira-kira ada nggak sih kapal? Kalau setahu saya sih tidak ada ya. Karena memang ini harus worldwide ya. Karena kalau di Indonesia berapa kali setahun aja mungkin 1-2 kali juga belum tentu ada kan proyeknya. Dan memang lebih murah dengan wet tow sih. Wet tow ditarik gitu dengan 3 HTS misalnya, ya udah cukup sebenarnya seperti itu. Cuman kemarin kan kenapa kita pakai Black Marlin? Pertama waktu dan juga cukup jauh dari Dubai, Sharjah, ditarik ke Selat Madura. Kalau nanti seandainya kita selesai di Selat Madura ini mau ditarik di Laut Jawa gitu, yang dekat-dekat aja, ya wet tow aja, ngapain pakai Black Marlin juga gitu. Gitu sih. Kalau harga untuk towing menggunakan AHT dengan harga menggunakan Black Marlin, mungkin dari Indonesia lah, kita jangan ngomong dari Dubai. Dari Indonesia mungkin lebih efektif ya menggunakan, karena di AHT wet kan tow dong, wet tow justru lebih efektif, lebih simple, gampang cari kapalnya kan. Iya. Pasarannya sekarang. Pasaran. Kalau HTS sih harusnya sih bisa, karena prinsipnya memindahkan mopu ini seperti memindahkan jack uprig aja. Jadi kalau jack uprig kan banyak tuh, sering kan dari satu tempat ke tempat yang lain, dia nggak punya shape propeller kan pas ditarik. Sama persis kayak mopu seperti itu juga, persis sama. Oke, kita balik lagi nih. Kalau saya lihat nih, kalau gambar kan saya kurang tahu nih berapa tinggi sih ini sebenarnya untuk mopu ini. Kalau tinggi, kalau Malio Producer itu kurang lebih itu setinggi Monas tuh pas tuh, 135 sampai 137 meter. Dari dasar laut? Dari dasar laut. Dari dasar laut sampai ke inilah ya, ujungnya ya? Sampai ke ujungnya. 150 meter ya? 135, 137 kalau lebih seperti itu. Meter. Oke, berarti ini ada liftnya dong? Kalau nggak gimana? Nggak ada. Jadi nggak ada Oke. lift. Jadi orang pada saat mau naik itu kita pakai frog. Jadi frog dari crew boat di decknya kita pakai crane, lalu ditarik, diangkat gitu
Nah, seperti ini ya, Oh, diangkat, seperti ini ya. diangkat, terus dibawa ke ini. Buat berapa orang ini kayak gitu? 3 orang. 3 orang. Kalau sekarang pandemi kayaknya cuma 1 orang ya. Nah, kalau pandemi ini berlaku sistem karantina. Jadi sebelum naik ke kru boat itu harus 2 minggu di karantin dulu. Oh gitu. 2 minggu. Karantinnya di mana? Di hotel? Ya, kita punya penginapan gitu, kru di situ 2 minggu. Begitu 2 minggu nggak ada gejala, nggak ada apa, tes dan sebagainya, baru kita naik ke sini. Karena begitu ada apa-apa dengan MOPU, itu hampir pasti semua kena kan, klasternya gitu kan. Itu berbahaya sekali. Karena salahnya berbahaya dalam arti untuk proses produksi dari pengiriman gas ke Jawa Timur menjadi tertunda pasti. Jadi memang lebih baik 2 kali di karantin, 2 minggu baru naik. Nah nanti yang turun pun dia harus ada selisih 2 minggu juga. Jadi emang cukup panjang ya. Sekarang dengan adanya COVID-19. Oke. Udah pernah ada kasus nggak sih? Sampai sekarang sih alhamdulillah nggak ada ya. Belum. Jangan sampai ya. Jangan sampai. Kalau kena nih berarti misalkan nih ada 1 orang nih yang kena, berarti nggak bisa produksi dong, semuanya harus Iya, harus di trace kan. Kalau misalnya ada 1 orang kena, lalu harus di trace di MOPU-nya. Ya kalau memang benar kena semua ya logikanya sih prosedurnya dibentikan, dilakukan di stop. Ya. Oke. Kalau misalkan nih ada yang terpapar COVID, itu sehari habis berapa sih? Iya, kalau sewa kan kurang lebih 70 ribuan ya, 75 ribu. Ya berarti kalau sehari ya kurang lebih segitu kita kehilangan kesempatan ya, uang sewa 75 ribu. Jadi memang lebih baik kita prosedur yang COVID-nya cukup ketat daripada kehilangan sewa seperti itu tuh, Bro Roland. Oke. Berarti harga sewa untuk MOPU itu sekitar segitu ya? Iya, 70-75 ribu ya sekarang. Tergantung sih, kalau memang makin complicated ya bisa 100 ribu juga. Tapi ya. Kurang lebih dengan tipe kita yang bisa mengirim 100 mm SCFD gas sehari ya kurang lebih 70 ribuan lah, 75 ribu lah. 75 ribuan. Oke. Kalau untuk sewa nih, kan tadi pakainya USD ya berarti ya? 75 ribu, 100 ribu USD. Setahu saya kalau di Indonesia kan nggak mengacu ke IDR ya? Atau Indonesia rupiah? Apakah masih mengacu ke USD? Iya, kalau yang kebetulan kontrak ini dari tahun 2006 ya. Jadi sebelum itu, jadi memang masih bisa sih. Walaupun kayaknya memang sekarang pada saat transfer mungkin dijadiin rupiah juga ya, sama aja. Jadi memang pas nagihnya US ya transfer kan pada saat kurs saat itu juga. Berarti tetap rupiah sih sebenarnya ya, tapi mengacu ke kontrak 2006 soalnya. Masih menggunakan USD lah. USD, ya seperti itu. Apakah USD ini sekarang mengacu ke GISDOR-nya atau dibayarnya tetap USD gitu berarti ya? Kalau setahu saya sih GISDOR ya. GISDOR ya? GISDOR, ya. Oke, GISDOR. Oke, kalau kita ngomong tentang sewa nih, penyewaan, pasti ada dong kita kalkulasinya cara biaya operasional cost-nya nih. Oke. Nah, kira-kira kalau biaya operasional cost itu paling besar apa sih kalau MOPU? Di MOPU itu, jantungnya MOPU itu adalah kompresor. Kompresor. Okay. Jadi di kita punya 3 kompresor. Itu yang cukup biaya perawatan, penggantian mesin dan sebagainya. Nah, tipikal kompresor itu begini loh, kan kita barang ini tidak boleh mati pada saat betulin kompresor, karena kompresornya jantung kan, gitu. Jadi istilahnya dirawatnya itu, perawatan besarnya itu, major overhaul, itu adalah dengan engine exchange. Jadi misalnya ada satu kompresor kita, itu sudah waktunya di overhaul, sistemnya kita dengan pabrikan dari kompresor itu adalah mereka menyiapkan satu kompresor. Oke. Dalam tanda kutip yang running hours-nya 0. Belum tentu baru ya, tapi running hours-nya 0. Jadi dibawa ke MOPU kita, terus ditukar. Nah, jadi
istilah kita engine exchange. Karena kalau nggak begitu, bisa mati 3 bulan, 4 bulan, hitungannya pertama klien kita nggak mau, dan kedua kita kehilangan uang sewa juga kan. Jadi engine exchange itulah biaya yang paling besar dari perawatan itu. Sedangkan yang lain ya maintenance pasti rutin ya. Nah, bahan bakar juga lumayan. Nah, sekarang karena kita itu ada struktur bawah airnya, kita wajib di underwater inspection kan. Oke. Karena ini kan tidak di docking. Betul. Jadi underwater inspection setiap tahun. Setiap tahun ya. Iya, setiap tahun dan sebagainya. Itu memang menurut kita sih ya wajar ya, karena memang kaki-kaki itu kan harus dicek juga kan. Oke. Di situ. Nah, kalau kita ngomong tentang inspeksi nih, berarti sebelum kita ke sana nih, apakah MOPU ini dikategorikan sebagai apa nih platform ya atau bangunan atau sebagai kapal nih? Sebagai kapal, Pak Bro Roland. Ya kapal. Jadi ada kelasnya, ada benderanya. Kita itu. Berarti sama dengan kapal ada gross actor-nya dong? Ada gross actor. Ada gross actor. Kita dulu nih benderanya Panama, sekarang Indonesia. Oh gitu. Iya, kabotage. Kabotage. Nah, ngomong tentang kabotage berarti kalau kita ada asas kabotage ini termasuk dong kan kapal ya berarti? Iya, masuk kapal. Jadi kalau ada tender MOPU baru selalu tender sekarang diminta sudah berbeda di Indonesia. Nah, jadi caranya adalah pada saat tender kandidat jack up rig-nya yang mau dirubah itu harus berbeda di Indonesia. Udah ikut seperti itu. Itu phase 1. Kalau phase 2 ya pada saat deliver harus bendera Indonesia. Tapi phase 1-nya harus menyediakan bendera Indonesia dulu, check up rig-nya. Oh gitu. Baru ajukan, kalau menang di-convert otomatis bendera Indonesia. Oke. Nah, tapi kalau ternyata tidak ada, itu bisa jack up rig-nya asing di-convert di Indonesia kan di situ. Deliver ke Indonesia. Jadi ada benderanya. Karena kan dia ditariknya kan misalnya wet gitu kan memang harus definisi kapal kan semua yang terapung gitu Bro ya. Jadi semua yang terapung ya harus ada bendera, ada kelas dan sebagainya. Kena air dah gitu. Ya kena air basah gitu. Yang basah dah. Itu. Jadi apapun itu pokoknya termasuk kapal ya. Kapal. Kalau di Indonesia ini apakah 100% ya MOPU ini udah berbendera Indonesia atau masih ada asingnya nih? Setahu saya ada 2 MOPU di Indonesia ini, dua-duanya bendera Indonesia sepanjang pengetahuan saya ya. Oke. Cuman kalau yang dianggap ya, bendera Indonesia itu maksudnya 100% itu apakah MOPU-nya bendera Indonesia? Saya kira ya karena ada 2 ya sementara iya. Cuman kalau dianggap maksudnya itu lebih ke arah kandungan lokalnya tidak mungkin karena banyak material-material di topside-nya MOPU itu tetap barang-barang asing. Nah, kalau di lihat Indonesia kontennya, tapi kalau Indonesia benderanya karena cuma ada 2 saat ini setahu saya yang beroperasi ya masih ada bendera Indonesia dua-duanya. Oh 2 ya. Kalau misalkan nih Indonesia tidak membatasi harus menggunakan MOPU berbendera Indonesia. Apakah mampu nih untuk mengcover semua kebutuhan di Indonesia? Kalau tergantung. Artinya begini, misalnya dia dari tender dari awal itu diminta delivery-nya misalnya 1 tahun setelah ditunjuk sebagai pemenang, itu bisa. Oke, jadi mobilisasinya 1 tahun atau 1,5 tahun ya, sejak itu harusnya bisa. Tapi kalau diminta cepat dalam arti ada MOPU yang nganggur gitu, standby gitu, lalu tinggal ditarik, yang nggak bisa ya. Kecuali memang cocok speknya. Karena gini, pertama harus diingat MOPU itu tidak bisa buat gas dan oil bareng gitu. Kalau MOPU saya kebetulan itu gas. Mungkin ada MOPU yang di tempat lain itu minyak. Jadi lapangannya mau minyak apa gas dulu. Nah, itu dulu kan. Kalau kebutuhannya minyak ternyata adanya oil ya kan nggak bisa dipakai. Terus
kedalamannya maksimal berapa? Kakinya, kan ada kebanyakan kakinya kan. Kalau ternyata bisa, misalnya kayak saya bisa sampai 60-70 meter, tapi kalau begitu udah 80-90 meter kan nggak bisa. Jadi memang tergantung juga sih teknisnya. Semua sama sih kayaknya, semua tender seperti itu juga ya. Oke, kalau untuk tender ya, kan butuh waktu tadi prepare-nya setahun nih. Iya. Paling cepat ya? Paling cepat Iya, setahun ya? setahun. Oke, nggak bisa langsung hari itu juga. Sejak di award, 1 tahun lah, paling 1 cepat. tahun. 1 tahun ini maksudnya untuk fabrikasi atau untuk mobilisasi? Untuk fabrikasi dan mobilisasi. Oke, bukan pindah bendera berarti ya? Oh enggak. Jadi kan kalau kita menang tender, misalnya kita pakai rig asing, ya kita sudah urus pergantian benderanya. Jadi pada saat dimobilisasi ke site, itu udah harus bendera Indonesia. Oh gitu. Berarti kalau fabrikasi itu yang perlu fabrikasi itu apa aja sih? Ya pasti kalau dari jack up rig, kalau fabrikasi yang pasti kan top side-nya ya. Top fasilitas produksi di atasnya itu kan harus diganti. Okay. Dari drilling nanti fasilitas produksi. Jadi ya diganti hampir semua. Mungkin yang enggak, mungkin tempat tinggal karyawan, office dan sebagainya masih bisa. Tapi yang lain sih harusnya sih habis ya diganti. Diganti ya. Berarti boleh dibilang setiap kali tender nih kita lihat spek yang requirement-nya seperti ABC gitu kan. Berarti kita harus menggantikan spek MOPU ini untuk menyesuaikan ke speknya ini. Iya. Okay. Jadi masing-masing tender, masing-masing tempat lokasi biasanya beda-beda. Itu aja. Jadi misal yang besar pertama kan kedalamannya berapa. Yang kedua pakai gas atau pakai minyak. Ya kan? Buat gas atau minyak. Lalu kalau gas kering apa basah, itu kan? Itu ada macam-macam. Kalau minyak kental, viskositasnya gimana? Kayak gitu-gitulah seperti itu. Kalau gas bisa convert ke minyak? Iya, secara biar semua sih bisa-bisa aja. Bisa tapi kan aja, sayang kan kalau udah gas ya gas, minyak ya. Tergantung costnya ya. Tergantung costnya aja. Tapi harusnya beda ya. Beda ya. Kalau boleh tahu harga MOPU nih, seperti Maleo Producer nih, harganya berapa sih? Untuk konversi ya sekitar 75 sampai 100 juta dolar ya. Konversi maksudnya? Maksud membuat satu MOPU. Membuat new build. Ya, new build. Ya, new build itu artinya mungkin ambil dari rig lama atau gimana. Karena rig lama biasanya kan nggak terlalu mahal juga kan, 5 juta ke bawah kan. Jadi alat atasnya yang mahal tuh, 70 sampai 100 juta dolar. Ini kayak ibarat pabrik terapung ya. Iya, memang iya. Fasilitas produksi istilah kita, lepas pantai. Jadi secara prinsip sebenarnya kan fasilitas produksi itu atasnya kan selalu sama kan. Oke. Cuma tinggal kedalamannya aja. Kalau di darat namanya ya onshore ya tinggal taruh aja kan gitu. Kalau di laut dia kalau di bawah 150 meter bisa pakai MOPU gitu kan. Kalau lebih dari itu mungkin di atas kapal namanya floating. Jadi floating production unit atau floating production storage offloading, FPSO, FSO. Sebenarnya sih prinsipnya seperti itu aja. Kalau untuk kedalaman nih, berarti kita bisa mengatur kedalaman untuk MOPU ini. Misalnya kita dari 60 meter nih, tender sebelumnya. Tender selanjutnya yang kita dapat ini 90 meter. Berarti kita tinggal convert atau? Tergantung. Kalau strukturnya biasanya mereka punya kedalaman maksimal. Karena gini, di Maleo Producer itu dulu itu dia ada swing ya lucu gitu. Jadi begitu di 60 meter dia ada swing goyang gitu. Sebenarnya sih ya yang nggak masalah juga. Cuman waktu itu ditakutkan kakinya nggak kuat kalau banyak goyang kan dinamis kan di bawah itu kan. Jadi crack kan gitu. Akhirnya dimasang X-brace supaya lebih rigid seperti itu. Nah, jadi
eh, logikanya adalah, teknisnya adalah kaki itu kan bisa disetting kan. Jadi kalau misalnya sekarang misalnya kita 70 meter nih, kalau di bawah 70 pasti bisa. Oke. Nah, kaki kan tinggal dinaik turunin aja. Cuman kalau menjadi lebih dalam itu tergantung speknya. Tapi kalau lebih dangkal harusnya bisa langsung. Oh, dangkal lebih. Harusnya bisa langsung. Misalnya sekarang kita 60-70 meter, dipindah ke yang 40 meter, ya bisa kan, kakinya bisa di-adjust. Berarti kakinya dipanjangin aja kan? Kalau dipanjangin kan dia biasanya memang ada maksimal tingginya. Jadi itu maksimal tinggi itu artinya memang kakinya maksimal segitu, karena kalau lebih dia menjadi swingnya itu. Swingnya ya. Dan itu ada batasnya sih. Oke. Tadi Bro Sofwan kan bilang harga Mopu itu sekitar 75 sampai 100 juta. Berarti pinjaman, berarti ada dong menggunakan bank loan ya. Iya. Kalau bank loan itu tenornya itu berapa lama sih? Iya, jadi saat ini untuk tenor itu yang kita tahu tuh maksimal 5 tahun tuh. 5 tahun ya? Iya, 5 tahun. Jadi ini menjadi dilema juga karena beberapa tender akhir-akhir ini, makanya sering diulang-ulang juga, itu adalah mereka pendek pemakai Mopunya, 3+1+1. Cocok dengan tenornya, cocok dengan tenor bank. Cuman masalahnya dengan singkatnya waktu, daily rate-nya menjadi tinggi kan. Daily rate tinggi, kalau kita buat baru gitu, menjadi tidak ekonomis ya. Cuman kalau memang ada Mopu yang cocok speknya, misalnya Mopu kita lagi standby di yard kita, shipyard kita, habis itu ada 3+1+1, ya itu sih bisa kita mobilisasi segera tuh, gitu ya. Jadi memang tergantung sebenarnya. Cuman kalau tenor sekarang yang kita tahu maksimal 5 tahun. 5 tahun ya. Kalau setahu saya kalau di luar negeri ya itu bisa lebih dari 5 tahun nih, bisa sampai 8 tahun, 10 tahun ya. Berarti kalau kita compete dengan mereka tuh agak susah ya. Iya. Jadi yang pertama juga waktu kita dapat Malio ini kita juga pakai bank, bukan Indonesia sih. Oh, bank luar. Bank luar juga. Memang bank-bank Indonesia rata-rata kelemahannya ya di tenor itu ya, tenor, lalu bunga dan sebagainya. Jadi memang PR tuh. Buat kita semua sih, buat perbankan Indonesia, buat support kapal-kapal Indonesia. Kalau dari pemerintah sendiri, apakah aware nih dengan masalah bank loan ini? Mungkin bisa dibantu gitu. Sekarang kalau kita lihat untuk kapal secara umum sih, memang masalah tenor menjadi isu ya. Tenor, lalu bunga, lalu apakah bank-bank itu juga minta equity dan sebagainya, private financing. Jadi harusnya memang pemerintah perlu atur lah, misalnya bunga itu jangan terlalu beda jauh dengan bank-bank luar negeri, paling tidak banyak. Karena misalnya dolar di bank luar negeri 4%, di Indonesia 7-8%, ya susah dan compete seperti itu. Itu satu. Yang kedua, mengenai equity, skema equity, berapa persen loan-nya. Sekarang itu yang lumayan agresif itu di Cina itu bisa ngasih 80 loan 20% equity sampai 90 loan 10% equity. Cuman ya? Dibangun di Cina. Requirement seperti itu. Jadi itu juga kadang-kadang menarik. Bendera Indonesia tetap bisa didapat kita bendera Indonesia. Cuman shipyard, dockyard atau kita kan menjadi tidak terpakai ya. Lokal konten dan sebagainya. Itu semua sih pilihan ya. Agak tender dan sebagainya. Tapi bisa nggak sih Indonesia itu membuat Mopu gitu? Setahu kita kemarin waktu kita tender, kita udah mendetek ada beberapa shipyard di Batam yang bisa. Mungkin mereka dalam tanda kutip, mereka kan kadang-kadang kan berkoordinasi dengan shipyard Singapura juga ya. Batam dan Singapura kan nggak jauh dekat seperti itu.
Tapi kemarin waktu kita lihat ada 1-2 shipyard di Batam yang untuk beberapa spek MOPU mereka bisa buat. Gitu ya. Iya. Kalau secara desainnya, kita nggak ngomong fabrikasi pembuatan lah. Secara desain aja, apakah orang Indonesia tuh udah bisa? Kalau desain MOPU sejenis ini, Super Aqualine sudah bisa sekarang. Oh, Super Aqualine. Jadi kalau kita gambar kita udah pengalaman 15 tahun dari nol ya. Jadi sebenarnya tidak terlalu susah. Nah, jadi memang ini kan dari sisi struktur, dari sisi apa hitungannya, desainnya kita bisa sih. Kita udah punya grand design untuk MOPU sih udah ada ya untuk kelas-kelas. Cuman memang misalnya diminta khusus MOPU di kedalaman 120 meter yang butuh struktur lebih kuat, mungkin kita perlu ada beberapa additional designer juga ya. Tapi kalau yang tipe-tipe seperti ini sekarang sih kita sih udah cukup bisa ya. Karena beberapa kali modifikasi MOPU dilakukan oleh kita-kita juga, orang Indonesia, bukan orang asing juga desainnya. Modifikasi ditambah ini ya, tambah ini itu udah di Indonesia. Oke. Kalau kita ngomong nih dari sisi desain, dari sisi fabrikasi sampai jadinya nih, kita juga harus melihat dari sisi mungkin safety ya, HSE lah. Nah saya agak ini tadi kan MOPU Maleo ini untuk gas ya kalau nggak salah. Gas itu kan berarti sangat berbahaya harusnya. Misalkan nih kita lagi digunakan untuk produksi gas ya. Nah kalau ada crack ya atau berarti kan diperlukan pengelasan nih. Pengelasan di tempat yang mengandung banyak gas itu gimana nih? Nggak kepikiran ya? Ya, jadi MOPU itu dengan gas dan sebagainya itu memang menjadi concern semua orang ya yang kerja di MOPU ya, karena seolah kita kerja di atas kompor gas gitu ya. Iya. Kalau gas bocor kita nyalain korek sebagainya. Jadi untuk HSE atau safety memang cukup ketat sih. Jadi saya sendiri pertama kali ke MOPU, pertama kita nggak boleh main foto-foto dan sebagainya karena ditakutkan ada blitz ya. Ada blitz dan sebagainya, ada sparkling. Apalagi kita bawa korek gitu, apalagi itu kan nggak boleh. Jadi apabila ada pengelasan biasanya kita di lokasi misalnya ada pipa atau mau repair pipa atau mau modifikasi piping dan sebagainya, kita buat habitat. Jadi kayak kita kurung gitu ya. Jadi kita kurung daerah situ benar-benar tidak boleh ada yang keluar, api, percikan dan semuanya. Jadi memang sistemnya sih seperti itu, habitat ya. Iya. Jadi kita tutup dulu lokasi ini, lalu baru adakan pengelasan di dalamnya. Ditakutkan ada percikan api yang keluar, lalu ada gas yang leak. Karena kalau minyak bocor kan kelihatan minyaknya. Kalau gas kan kita nggak tahu. Betul. Dan ini bisa langsung explode gitu ya, meledak gitu, cukup bahaya ya. Berapa orang sih kalau di MOPU ini? Di kita sekarang sih terlalu spek. Kalau di kita sekarang 50 orang on board. 50 orang ya. Cuman memang kalau ada perbaikan bisa sampai 75. Dan kalau lebih dari itu biasanya ada kapal yang merapat untuk accommodation berths. Misalnya ada perbaikan besar gitu. Ada accommodation berths di samping. Tapi saya kira yang wajar itu 50 ya. 50-an. 50 ya. Nah, saya ada satu pertanyaan nih. Sekarang kan masalah pandemi nih, bukan pandemi aja. Mungkin juga kalau nggak salah dan harga minyak juga jatuh nih. Mana lebih berdampak nih ke MOPU? Kalau dari kita lihat spesifik, walaupun keduanya itu berhubungan adalah karena kan gara-gara pandemi permintaan turun, jadi minyaknya oversupply, harga turun seperti itu ya. Tapi yang pasti seandainya ada situasi pandemi COVID dan sebagainya, tapi harga minyak tinggi, itu nggak masalah buat kita. Jadi yang harga minyak jauh lebih berdampak pada MOPU dan semua operasional di bisnis di oil and gas kayaknya ya. Jadi harga minyak itu memang amat sangat signifikan. Itu yang menentukan suatu lapangan ekonomis tidak, lalu bisnis di oil and gas ekonomis atau tidak, untung atau tidak ya dari harga minyak. Kalau harga minyak jatuh nih, drop nih, kan berarti biasanya kita diminta nego lah sama customer. Kalau harga minyak naik,
Nah ya itu ya mungkin semua kontraktor oil and gas sudah tahu ya. Jadi biasanya kalau harga minyak turun, kita semua kontraktor itu dipanggil untuk disuruh minta adakah biaya yang bisa dikurangin ya di operation dan sebagainya. Tapi begitu kita udah turun, harga minyak naik ya. Sekarang nih kita nggak ada banyak panggil. Ini sekarang kan naik. Iya ya, kita nggak ada banyak panggil ya. ya. Nggak dipanggil. Jadi memang harusnya itu ada sistem harga itu sedang diusahakan sebenarnya attached to harga ya. Sebenarnya seperti itu. Jadi ya cuman memang lebih fair, cuman riskan juga buat kita semua juga. Karena kalau misalnya di attach berapa ya berfluktuasi dan harga minyak itu cepat sekali ya fluktuasi sekarang ya. Tuh. Iya. Ya mungkin setelah acara ini, setelah talk show ini, mungkin besok dipanggil nih Bro Sofwan untuk naikin harga. Amin. Langsung, apakah ada teknologi baru nih untuk Mopu ini? Teknologi ya pasti dalam arti baru itu kan banyak ya. Artinya ada Mopu. Dulu kan cuma Mopu seperti biasa. Sekarang kalau untuk yang oil, Mopu buat oil itu sekarang dibuatin kayak storage. Jadi di kakinya menjadi storage. Kakinya dibuatin agak istilah kita kayak modul dan sebagainya. Jadi ada storage di kaki-kakinya itu. Buat nyimpan minyak. Jadi pada saat dia produksi minyak, dia simpan di situ, dia bisa offloading kayak FPSO juga seperti itu. Itu beberapa desain yang saya lihat baru sih. Intinya sebenarnya semakin lama kan harus dicari suatu desain yang harganya ekonomis, mudah dideploy, mopnya gampang dan sebagainya kan seperti itu. Itu nanti ke depannya seperti itu. Cuman memang kembali tadi bahwa di harga minyak kalau di bawah 30-40 sih memang agak riskan sih. Memang kita akan bisa di Indonesia itu kalau kita lihat itu harus di atas 40. Di atas 40 iya, ya? harus di atas 40. Tadi harga $40 itu masih cover nggak sih costnya sebenarnya? Iya, jadi kalau memang pertama tergantung di lapangan. Jadi kalau kita pernah lihat data-data di oil and gas, di Indonesia itu rata-rata kan 40. Rata-rata ya. Nah, memang kalau di offshore sebenarnya harus lebih dari itu ya, harus 50. Nah, cuman kalau untuk ada faktor satu lagi yang lebih menentukan. Kalau di oil and gas itu, kalau kita mampu kan gas. Berapa harga gas yang dibeli pemerintah dari K3S, itu juga menentukan kan. Saat ini sekitar $6 sih. 6 sen, sorry, 6 sen. Jadi memang itu sangat menentukan. Yang jadi masalah tuh kayak gini. Dulu pada saat awal-awal proyek ini, itu kita hanya jual 2-3 sen. Pelaku harga gas di dunia waktu itu attach ke harga oil and gas kan, ke oil ya, itu berfluktuasi 8, 9, 10 sen. Nah, sekarang pas harga turun, jadi di luar lebih tinggi, di Indonesia murah gitu kan, 2, di sana 8, 10, bedanya tinggi sekali. Nah, sekarang tuh sebenarnya kebalik. Sekarang 6, nah, di luar negeri gara-gara atas ke minyak kadang-kadang 2, 3 dan sebagainya. Proteslah orang sebagainya seperti ya biasalah seperti itu. Nah, itu juga jadi menentukan berapa sih harga gas. Kalau gas ya yang di pemerintah. Nah, balik ke lifting cost dan sebagainya. Tapi yang pasti itu yang membuat kita ekonomis atau tidak suatu lapangan seperti itu juga. Oke, balik lagi ke teknologi nih. Kita kan udah menuju nih 5.0, industri 5.0. Di mana akan ada kolaborasi atau interaksi antara manusia dengan robot nih kan. Ya. Berarti ke depan kita bisa aja di Mopu tuh nggak ada orang. Kita pakainya VR nih, kontrolnya dari jarak jauh. Ya, yang terjadi sekarang itu Mopu kita seperti menjadi hub tuh, bro. Jadi obrolan mungkin diinfokan bahwa Mopu kita tuh hub dari satu platform yang memang tidak ada orangnya. Oh gitu. Jadi kontrol sistemnya dari Malio Producer. Di-tie-in ke sana, lalu ditarik gasnya ke kita. Di sana sudah tidak ada orang, unmanned platform.
Unmanned ya. Berarti dikontrolnya dari melalui produser. Dari melalui produser. Nanti mungkin akan seperti itu semua. Karena kalau nggak ada Maleo berarti kan nggak ada Mopu. Dia harus taruh orang kan. Gimana caranya? Dan kalau sistem di hub seperti itu harusnya memang ada bisa beberapa tempat tidak perlu ada orang. Unmanned platform aja ditarik soalnya. Jadi disatukan. Jadi misalnya ada 5-6 platform dikumpulkan di gathering station semua di situ baru dikirim ke satu kan. Karena sudah dilakukan tuh unmanned itu. Dan mungkin masa depannya ya logikanya semakin sedikit ya orang. Kontrolnya dari jarak jauh ke depan kan. Iya, it's okay. Kayak sekarang kita nge-zoom aja meeting. Bisa, dan iya sekarang kita juga dari Mopu dari mana kita bisa meeting. Every day juga selama ada wifi. Iya, Bro Sofwan, mungkin terakhir ya. Ya. Bro Sofwan juga sebagai ketua bidang kapal khusus ya, kapal khusus di INSA. Ada nggak sih yang diperjuangkan INSA selama ini untuk mendorong bisnis offshore? Ya, yang pasti tentu ada ya. Pertama, INSA kan memperjuangkan asas kabotage. Asas kabotage itu dampaknya adalah sekarang ini setiap kali ada tender pengadaan Mopu ataupun kapal-kapal khusus itu diwajibkan berbendera Indonesia sejak register untuk pendaftaran. Jadi maksudnya sejak ngebid di awal itu harus yang diajukan kandidatnya adalah bendera Indonesia. Sebelumnya tidak. Sebelumnya itu pertama yang paling longgar adalah kapal apa aja benderanya berubah menjadi di deliver baru bendera Indonesia. Jadi pesawat ngebid boleh aja ajukan kapal Panama gitu. Begitu menang baru kita convert, kita reflagging. Sekarang dari awal harus mengajukan bendera Indonesia. Itu step 1. Ya step 2 ya pada saat deliver dan sebagainya. Itu kalau nggak ada INSA dan asas kita memperjuangkan asas kabotage sih nggak mungkin ada ya. Nah, jadi memang dampak pasti ada. Oke. Terima kasih Bro Sofwan. Thank you for coming. Ya, welcome. Membagi ilmu ya hari ini ya, bisa sama-sama. Sharing ke teman-teman kapal aku juga. Ya. So itu aja dari kita. See you next episode. Ya, thank you Bro. Thank you. Thank you ya.